Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama Hafiz Hardi, mahasiswa UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi, jurusan PA Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah ceramah saya yang berjudul yaitu tentang wakaf. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas solihin. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Munafiqun ayat 10. Saudaraku seiman yang dan seperjuangan yang saya hormati, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu nikmat kesehatan maupun itu nikmat keimanan. Lalu bagaimana cara kita mensyukuri akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, yaitu dengan cara mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan allazina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah, hatinya akan menjadi tenang, hatinya akan menjadi tentram bi dzikrillah, yaitu mengingat akan Allah. Ala bi dzikrillah wa tatma'innal qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiriman Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang mana ketika Nabi duduk dengan sahabat, Nabi mengatakan, ana mushtaqum bi ikhwani, sesungguhnya aku sedang merindukan saudara-saudaraku, kata Nabi. Kemudian sahabat menjawab, alasna ikhwanka ya Rasulullah, bukankah kami ini saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, bal antum ashabi, kalian bukan saudara-saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi. Kemudian sahabat mengatakan lagi, lalu siapa orang yang engkau rindukan, yang engkau sebut saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, humul lazina amanu walam yaruni walakinnahum yu'minuna fi, yaitu mereka yang beriman kepadaku, kata Nabi, walaupun mereka tidak pernah bertemu dan melihat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu rindunya Nabi kepada kita umatnya. Lalu bagaimana cara kita membalas kerinduan akan Nabi kepada kita? Yaitu dengan cara memperbanyak berselawat kepada beliau, yaitu dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan harapan semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saudaraku seiman dan seperjuangan, di sini saya akan menjelaskan dari sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa orang yang dermawan itu, orang yang suka memberi itu, kata Nabi, ibaratkan sebuah pohon yang pangkalnya di dalam surga, sedangkan dahan-dahannya terjurai di atas dunia. Lalu barang siapa orang yang hidup di atas dunia dan berpegang teguh kepada dahan-dahan tersebut dan berpegang teguh kepada juraian tersebut, maka akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Yang dimaksud dalam hadis Nabi ini, yang disebut dengan dahannya itu ialah orang yang suka berwakaf, berinfak dan bersedekah. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum, dan di dalam harta-harta yang kamu miliki, kata Allah, ada hak orang-orang yang fakir, ada hak-hak saudaramu yang tidak mempunyai harta. Di sini dapat kita gambarkan mengapa orang timbul pertanyaan, mengapa orang berat melaksanakan akan yang namanya wakaf, sedekah dan infak dan lain sebagainya,
karena amalannya sangat besar, kata Nabi. Nabi saja mengatakan amalan yang paling berat pahalanya adalah amalan yang paling berat melaksanakannya, kata Nabi. Kemudian apa perlunya kita berwakaf di atas dunia ini? Karena ketika ada orang yang sudah mati, di dalam Quran surat Al-Mu'minin yang telah saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum dan infakkanlah dan berikanlah dan wakafkanlah dan sedekahkanlah dan sebagian yang telah kami berikan kepadamu, kata Allah, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian akan menjemput di antara seorang sebelum kamu, di antara kamu, kata Allah. Lalu orang yang menyesal itu mengatakan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau menunda saja kematianku walaupun waktu sedikit lagi, kata mereka, fa asaddaqa wa akum minas sholihin, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berinfak, maka aku akan berzakat, kata mereka, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Begitu pentingnya kita mewakafkan akan harta yang kita miliki dengan orang lain. Lalu apa pahala yang kita dapat dari apa yang kita wakafkan tersebut? Ada 4 pahala. Yang pertama, harta yang kita wakafkan, yang kita infakkan kepada orang fakir miskin, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kali lipat. Lalu yang kedua, harta yang kita wakafkan, yang kita infakkan kepada sanak dan pemilik kita dan saudara kita, maka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya sebanyak 70.000 kali lipat. Lalu yang ketiga, harta yang kita wakafkan, yang kita infakkan, yang kita sedekahkan kepada orang yang menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah dalam persahabatan dalam beragama atau silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya menjadi 100 kali lipat. Lalu yang terakhir, yang harta yang kita berikan, yang kita infakkan, yang kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang suka menuntut ilmu, maka Allah balas harta yang kita infakkan itu dengan pahala yang berlipat ganda, yaitu sebanyak 70.000 kali. Begitu pentingnya kita wakafkan akan harta yang kita miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW juga mengatakan dalam sebuah hadis, yang dimana hadis ini sangat masyhur sekali. Apa kata Nabi? Iza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Di dalam hadis lain Nabi juga mengatakan, iza matal insan in qata'a amalu. Apabila telah meninggal dunia salah anak cucu Adam atau manusia, maka terputuslah segala amalnya. Kemudian illa min solasin, kecuali 3 perkara, kata Nabi. Dan dalam 3 perkara itu yang termasuk adalah yang pertama, yaitu shadaqatin jariyatin, yaitu orang yang bersedekah, orang yang berwakaf, orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita sedekahkan, contohnya semen yang kita sedekahkan untuk membangun masjid, itulah yang amalan di akhirat nanti yang tiada putusnya, yang mengalir kepada kita yang dimana kita tidak ada lagi bisa beramal di alam kubur nanti. Itulah penyesalan kita di alam kubur nanti, kata Allah tadi, fayaqula rabbi laula akhartani. Orang yang di dalam kubur itu menyesal. Apa kata mereka? Fayaqula rabbi laula akhartani, ya Allah, sekiranya engkau menunda saja sedikit kematian aku, fa'asaddaqa wa akum minas sholihin, maka kami akan bersedekah, maka kami akan berinfak, dan maka kami akan berwakaf. Begitu pentingnya kita mewakafkan harta yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.